Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri Kasiman yang cerdas-cerdas, yang cantik-cantik, yang pinter-pinter, berbakti kepada orang tua, nusa, dan bangsa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara belajar yang efektif sehingga didapat kompetensi yang bagus. Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Suhendro, mewakili dari Mr. Zuli Ihsanto. Baiklah, apakah itu cara belajar yang efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dari hasil pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Lalu pertanyaannya, apakah tip-tipnya itu? Baiklah, akan kita jabarkan sedikit-sedikit saja ya, waktunya yang cukup singkat. Oke, yang pertama adalah untuk mencapai pembelajaran yang efektif, yang pertama adalah belajar kelompok. Nah, kalian mungkin bisa dibentuk kelompok yang dengan rumah, kita belajar, kemudian nanti bisa mungkin bantuan minta guru untuk menjelaskan juga bisa. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga tip yang selanjutnya adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Ketika ada bagian-bagian yang penting yang perlu dicatat, tulis di buku kecil. Nah, itu sebagai acuan kita nanti untuk lebih fokus. Misal pelajaran yang sulit kita tulis dalam catatan yang kecil, nanti kita tanyakan di kemudian hari atau di lain kesempatan. Jadi kita tahu nanti kekurangan kita itu yang mana. Misal kita belajar bahasa Inggris, artinya yang belum tahu tulis dalam buku, itu yang kita hafalkan. Besok selanjutnya seperti itu. Lanjut untuk pembelajaran yang efektif selanjutnya, yaitu membuat perencanaan yang baik. Jadi ketika kita akan belajar, kapan waktunya, berapa lama, kita sudah diperkirakan. Jadi waktunya nanti tidak terbengkelai karena sesuatu yang tidak penting seperti main game ya dan sebagainya. Jadi waktunya harus jelas sesuai dengan direncanakan. Kemudian yang keempat yaitu disiplin dalam belajar. Artinya apa? Kita harus benar-benar fokus pada pembelajaran tanpa punya pikiran yang kesana kemari. Disiplin. Dan apa yang sudah kita rencanakan, lakukan sesuai dengan rencana sehingga tidak akan meleset. Kemudian yang kelima, menjadi aktif belajar dan bertanya. Ketika melakukan pembelajaran, kita harus siap untuk bertanya dan juga siap untuk menjawab. Kalau nggak tahu, ada yang lebih pintar. Mbah Google itu pintar, bisa tanya di sana. Tanya gurunya boleh, tanya yang kita sukai temannya dan sebagainya boleh. Yang kira-kira bisa jawab dengan benar. Yang selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Nah, ini penting sekali. Belajar harus jangan cengengesan, tapi juga sersan boleh ya. Serius dan santai. Oke, lanjut. Hindari belajar berlebihan. Nah, ketika belajar juga tidak boleh SKS. Zamannya dulu ada SKS, sistem kebut semalam. Pelajaran 3 bulan 1 malam, nah, jeblok istilahnya itu. Jadi harus secukupnya. Manusia ada batasnya, cukup secukupnya. Misalkan sejam 2 jam, yang penting rutin tiap hari. Kemudian yang selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan. Jadi ketika ada ulangan di sekolah, ulangan dari guru dan sebagainya, jangan suka mencontek. Boleh mencontek, tapi hanya mencontek di pikirannya masing-masing. Nggak boleh nyatak sama orang lain. Yang selanjutnya, jadikanlah seorang pemimpin, latih rasa tanggung jawabmu.
Pemimpin di mana? Pemimpin dalam bidang pelajaranmu. Jadi kamu yang bisa ngatur, kamu yang bisa memanage semuanya sehingga pelajaranmu sesuai dengan hatimu sehingga cepat masuk ke dalam pikiranmu. Kemudian selanjutnya mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ya. Ini penting. Ketika guru menjelaskan suatu materi, dengarkanlah dengan baik. Jangan malah mainan game. Nanti ketika waktunya main game sama gurunya disuruh, boleh pakai handphone, boleh pakai gadget ketika dibutuhkan. Tapi ketika sedang dijelaskan, ya dihargailah dirinya ya. Gurunya didengarkan, juga hatimu didengarkan. Gitu. Yang selanjutnya, jangan malu bertanya. Kadang ada siswa malu bertanya, itu guru bingung. Siswa nggak mau nanya. Itu ada beberapa soal. 1, sudah bisa. 2, belum bisa. 3, tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Nah, makanya apa yang belum tahu silakan tanya. Semua gurunya akan siap untuk membantu kalian menjadi orang-orang yang cerdas. Sehingga nanti negara kita akan lebih maju. Hidup kita di desa boleh tidak masalah, tapi kecerdasan kita jangan kalah sama orang kota. Pemimpin-pemimpin itu banyaknya dari desa lah ya. Makanya kita jangan kalah, jangan minder. Uripe nang desa kalah mbek kota ora masalah, yang penting hebat ngono. Kemudian jangan lupa lagi kerjakan PR. Jangan kalian merasa PR itu adalah beban, tapi PR itu adalah latihan kita untuk mengasah pelajaran yang sudah kita terima dari guru. Kalau bisa setelah dari sekolah di rumah langsung kerjakan sehingga belum lupa. Nek kalian tunda-tunda, nanti akhirnya apa? Akan ada yang lain sehingga pelajaran yang pada hari itu didapat lupa selamanya. Itu loh yang bahaya. Kemudian selanjutnya selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ketika setelah belajar dari sekolah, pulang ke rumah sambil dibaca. Pokoknya diulang. Kemudian cukup istirahat, makan dan bermain. Nah, nggak usah belajar terus, nggak usah. Manusia butuh istirahat, butuh makan, juga main. Tapi jangan istirahat tok, nanti ilmu nggak jadi ya, jelek. Kemudian makan saja, wah tambah gemuk, bahaya. Bermain terus, alah itu malah nanti meledak tuh HP-nya buat main terus. Selanjutnya banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah ini sulit memang. Kadang-kadang kita merasa momok matematika biasanya, walah sulit, padahal gampang. Karena merasa sulit sehingga malaikat rahmat lewat dan gak sulit. Seperti itu. Makanya ketika yang sulit-sulit jangan pernah mengatakan sulit. Kamu bisa pelajaran? Insya Allah bisa, padahal belum. Tidak apa-apa, nanti dilelah bisa kok. Saya sudah pernah membuktikan dulu tapi waktu sekolah. Lanjut. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Kamu suka apa? Futsal, ikutin futsal. Itu sebagai refreshing. Suka hadroh, ikutin hadroh. Yang baik-baik tapi yang jelek-jelek jangan. Suka game, ikuti game. Sampai pertandingan, sampai dapat duit, bagus. Tapi tugasmu sebagai pelajar jangan sampai dilupakan. Itu yang utama. Kemudian lebih baiknya cari seorang pembimbing yang baik. Nah, ini bagi yang pembelajarannya kurang, biasanya orang tua ini di sini perannya ya. Carikan pembimbing yang baik, guru les dan sebagainya. Ustadz, kalau guru agama mungkin. Di SMK Negeri Kasiman banyak ini para ustadz sekaligus guru yang cerdas-cerdas. Ada banyak ini. Nggak usah khawatir, stoknya masih banyak dan semuanya baik-baik insya Allah. Kemudian jangan suka mencontek teman. Nah, ini juga penting. Kalau kebiasaan mencontek Anda lakukan, kalian lakukan, maka pikiran kamu akan dikunci sehingga buntu. Nah buntu, pikirannya yang nggak cerdas-cerdas. Karena nyontek aja bisa kok. Tapi itu tidak akan membuat kita maju. Kemudian niat dengan sungguh-sungguh. Nah ini sangat penting sekali ya. Niatkan belajar kamu untuk ibadah. Ya. Kemudian lokasi dan situasi yang kondusif. Alah, saya belajarnya enaknya ini depan musola.
ya depan musola boleh. Oh, pengennya di bawah pohon juga boleh, nggak masalah ya, dimanapun boleh. Kemudian hindari sikap tidak jujur. Seperti tadi, kita tidak boleh mencontek teman. Kemudian metode selanjutnya yaitu imitasi. Apa itu? Meniru sesuatu yang baik, bukan nyontek loh ya. Teman punya metode seperti ini cara belajarnya, maka kita boleh coba. Atau kalian sendiri punya metode, sampai bisa tularkan kepada yang lain. Kemudian selanjutnya trial dan error. Itu adalah untuk uji coba dan cek betul apa salah. Itu sama ya. Kemudian conditioning, manusia harus bisa belajar dengan pengkondisiannya, dengan kondisi bagaimanapun, sehingga kita bisa belajar. Mungkin di jalan, mungkin di mana, ketemu sama orang, kita ngobrol, itu termasuk dalam rangka belajar. Nggak mesti pakai buku, kemudian harus ada gurunya di depan, enggak. Ada ilmu dari orang lewat, itu kita ambil. Kemudian berpikir, kemudian mulailah dari hal yang kecil, dan sering-seringlah praktek. Supaya apa? Supaya lebih lancar. Terutama pelajaran-pelajaran yang perlu praktek. Misalkan matematika, olahraga. Sampai nggak akan bisa berenang dengan baik kalau hanya baca buku, tanpa nyemplung nong kali, tanpa nyemplung nong air. Nggak bisa. Harus paling tidak jegur. Nah, baru nanti bisa betulan. Kemudian fokus. Kemudian jangan lupa mohon bimbingan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat penting sekali. Tanpa dibimbing kita tidak bisa fokus ketika kita belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan media dan sumber-sumber yang lain. Nggak cuma buku, bisa lewat internet, bisa lewat teman, bisa lewat sosial media dan sebagainya. Di situ banyak pembelajaran. Ambil yang positif. Oke, sudah jelas sampai sini? Meskipun belum begitu jelas, silakan Anda klik di web MPLS. Di situ ada, tinggal unduh, nanti bisa kalian pelajari dan kita praktekkan. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Wes, 10 menit.